Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratni CGD Angkatan 6 dari Kabupaten Darmasraya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Bu Narsi. Yang pada hari ini sudah hadir Bu Narsi bersama kami. Selamat pagi Bu Narsi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat baik. Hari ini kita sepakat untuk kegiatan pra-observasi ya Bu, yang mana siang nanti kita akan langsung mengadakan kegiatan observasinya di kelas 8 dengan materi bahasa Indonesia. Ibu sudah punya persiapan untuk melakukan kegiatan observasi nanti? Alhamdulillah semuanya sudah saya persiapkan dengan baik. Ya. Berarti semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya Bu ya. Apa saja persiapan Ibu yang Ibu lakukan? Yang pertama selain perangkat itu katakanlah sudah wajib ya Bu ya. Kemudian ada media pembelajaran yang saya pakai untuk mendukung dalam proses PBM di kelas. Iya. Perangkat pembelajarannya sudah disiapkan, medianya juga sudah disiapkan. Berarti perangkatnya dalam bentuk RPP tentunya ya. Kemudian medianya tentu yang menunjang dengan pembelajaran hari ini. Kemudian dalam kegiatan ini apa yang akan Ibu capai? Saya ingin mengajak siswa itu untuk belajar dengan baik sehingga nanti hasilnya itu juga tentunya lebih baik gitu. Yang ingin saya capai begitu. Iya. Berarti pelajaran yang lebih baik. Ya berarti ada keinginan untuk memperoleh hasil yang lebih baik ya Ibu ya, dan maksimal. Tentu hasil yang lebih baik tadi dengan persiapan sudah kita lakukan. Iya. Nah, kemudian dalam hal pencapaian tadi, Ibu ingin dapat dukungan mungkin dari pihak-pihak yang ada di sekolah. Kira-kira Ibu ingin dapat dukungan dari siapa? Oh iya, kalau masalah dukungan, saya lebih cenderung minta dukungan kepada guru yang seprofesi, artinya sama-sama bidang studinya gitu, sama-sama mata pelajarannya Bu ya, agar mereka tuh lebih mengerti gitu dengan apa yang saya inginkan tentunya kan. Kalau dengan guru lain mungkin kurang nyambung ya, tapi kalau dengan guru gimana kabarnya siang ini? Kita siap belajar ya? Ya. Kita siap belajar. Atau ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya ya. Nah, jadi kita kembali hari ini bertemu dengan Ibu ingin belajar bahasa Indonesia. Kita ingat ya, semboyan kita bahwasanya dengan belajar bahasa Indonesia kita bisa berkarya. Coba kita ulangi lagi. Dengan belajar bahasa Indonesia kita bisa berkarya. Mau berkarya? Mau. Nah, mari hari ini dengan niat bismillah kita lanjutkan materi kita yang kemarin kita telah membahas tentang sebuah teks yang bernama teks apa? Ateis. Teks itu novel ya. Teks ulasan. Ya. Ciri-cirinya sudah, pengertiannya sudah, strukturnya sudah. Sekarang kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, itu ya. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan ini barangkali anak-anak sudah ada yang tahu ada berapa? Ada 4 ya, benar sekali. Ada 4. Yang pertama dinamakan dengan konjungsi penerang. Ya. Nah, konjungsi penerang ini ditandai dengan adanya kata hubung
adalah apa lagi? Bahwa ialah yakni boleh merupakan yaitu itu merupakan konjungsi penarang. Apa contohnya kira-kira, siapa yang bisa memberikan contoh? Nopi bisa? Apa coba? Indonesia adalah negara geografis yang tanahnya subur, sangat subur. Betulkah itu? Betul. Ya, bagus sekali Nopi. Siapa lagi anak ibu yang ingin memberikan contoh? Siapa? Merupakan barangkali? Oh, Tata. Ya, bagus. Coba. Kunyit merupakan tanaman obat yang mudah didapat. Betulkah itu? Betul. Barangkali yang untuk kata yaitu apa lagi? Yakni, ialah, berarti bisa mengerjakan ya? Alhamdulillah. Yang kedua lagi, konjungsi temporal. Kata dasarnya adalah temporal. Tempo. Apa itu tempo nama lainnya? Waktu, bagus. Waktu. Nah, kata penghubungnya adalah sejak, boleh, ketika, kemudian, akhirnya, semenjak, sebelum, sesudah. Itu ya? Nah, coba siapa yang bisa memberikan contoh kalimat dengan menggunakan konjungsi temporal? Tipa, ayo Tipa. Sejak ditinggalkan ibunya, Kalina memutuskan tinggal bersama neneknya. Sejak ya? Sejak ditinggal ibunya, Halimah memutuskan untuk tinggal bersama neneknya. Bagus, betul kan? Betul. Siapa lagi? Zera? Siapa yang bisa? Oh, Zaskia, coba. Sejak bumi kesayangan mati, kakak selalu membunuh. Oh, sejak juga ya? Dengan kata lain tidak ada. Akhirnya mencari adiknya belum juga terbuang, dan sang kakak memutuskan pulang. iya, bagus. Betul kan yang dapat Zaskia? Betul. Nah, sudah yang kedua. Bisa ya yang kedua ya? Yang ketiga adalah konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ditandai dengan adanya kata karena, sebab, karena itu, atau sebab itu, gitu ya. Ada 4. Siapa anak ibu yang bisa? Zaira, coba. Hari ini Salma tidak masuk sekolah karena Nah, hari ini Salma tidak masuk sekolah karena sakit. Menggunakan konjungsi karena. Yang sebab coba siapa? Siapa? Oh, Kayumi, coba. Saya tidak jadi berobat sebab dokter yang dikatakan mengobatinya tidak berobat. Dengan menggunakan konjungsi sebab. Betul apa yang dikerjakan Kayumi? Betul. Nah, 2 saja rasanya cukup ya? Paham ya? Paham. Yang berikutnya itu ditandai dengan konjungsi saran atau rekomendasi. Kalau saran apa sih kira-kira kata hubungnya? Hendaknya, sebaiknya, harusnya gitu ya. Hendaklah, jangan sampai, termasuk saran. Ada yang bisa menuliskan? Oh, ayo. Sampah sudah penuh, sudah mestinya dibuang. Ya, sampah nih di depan lokal kalian ya, kan ada tong sampah 3 itu. Kalau sudah penuh, hendaklah dibuang ke tempat sampah atau sebaiknya. Ada lagi yang ingin memberikan contoh untuk konjungsi? Oh, Zaskia lagi. Sebagai seorang siswa hendaknya menaati semua peraturan sekolah. Sebagai seorang siswa Hendaknya ya, yang 2 kelompok ini mencari kalimat yang ada di novel Andreis bagian konjungsi penerang.
Nah, ya. Yang di sana Joan dan Desi itu konsumsi temporal. Ya, yang sama sendiri. Berapa bu? Yang di sini sarang. Buat sebanyak-banyaknya. Oke, dalam waktu 10 menit harus siap ya. Nah, cepat. Diikat di ating ini apa? Sejak. Kerjasamanya ya, Ibu nilai loh ya. Bapak gimana nih? Cari kalimatnya yang ada konjungsi apa sih tadi? Temporal. Nah, cari Pak Is. Laporkan kepada penulisnya. Siapa penulisnya? Tulis segera Kefran. Tulis segera jawaban dari Tuhan yang dari laporkan. Sini konjungsi apa tadi? Temporal waktu juga ya. Novel ateis ya? Novel ateis. Nah, meja dan cari sebentar ya. Meja ya meja cepat. Waktunya 10 menit loh. Nah, sorry. Siap-siap ya. Nah, sedikit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Kembali ke tempat. Nah, bawa ke depan hasil diskusinya. Thank you.
Sudah ya? Nah, sekarang kita akan membahas hasil kerja dari masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok ya. Yang pertama Ibu panggil kelompoknya Kaisa. Salah satu yang bacakan depan. Ayo. Perhatikan ya, terjangkauan ya. Beneran. 1. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah Republik Indonesia tahun 1969. 2. Begitu juga dengan orang tuanya adalah pemeluk Islam yang fanatik. 3. Akan tetapi kehidupan Dan waktunya sedikit lagi, siap-siap ya. Waktunya sedikit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Kembali ke tempat. Nah, bawa ke depan hasil diskusinya. Sudah ya? Nah, sekarang kita akan membahas hasil kerja dari masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok ya. Yang pertama Ibu panggil kelompoknya Kaisa. Salah satu yang bacakan depan. Ayo. Perhatikan ya, terjangkauan ya. Beneran. 1. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah Republik Indonesia tahun 1969. 2. Begitu juga dengan orang tuanya adalah pemeluk Islam yang fanatik. 3. Akan tetapi kehidupannya berubah ketika dia bertemu teman lamanya, yaitu Rusli. 3 ya. Bagaimana kerja temanmu? Betul? Tidak ada pertanyaan. Dia berubah ketika dia bertemu teman lamanya, yaitu Rusli. 3 ya. Bagaimana kerja temanmu? Betul? Tidak ada pertanyaan. Kasih aplaus buat. Satu lagi. Kelompoknya kelompok 4 siapa ini? Kelompok 4, Safa dan kawan-kawan. Silakan ke depan. Wakil dari siapa? Ayo. Zaira. Nama teman. Nah. Nama kelompok 4. 1. Laila Aditya, Zaira Agini, Lydia Safa Agini, Latifah Rahmatunisa, Sosiana, Briliana Hafiza Ditrani, Desi Alia. Konjungsi temporal. 1. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. 2. Semenjak Hasan mencintai Kartini, dia pun juga bergaul dengan teman-teman Kartini.
Sejak perjumpaan itu, Hasan menaruh hati kepada kakinya. Konsumsi temporal yang dibahas oleh temanmu, betul kan? Betul ya? 3 ya, Zaira. Makasih Agus buat Zaira. Nah, baik. Dari beberapa kelompok telah menampilkan hasil kerjanya. Nah, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan memberikan kesimpulan. Ya, yang 2 kelompok ini mencari kalimat yang ada di novel ateis bagian konsumsi penerang. Ya, yang di sana Joan dan Desi itu konsumsi temporal. Ya, yang sama sendiri. Berapa Bu? Yang di sini sarang. Buat sebanyak-banyaknya. Oke, dalam waktu 10 menit harus siap ya. Nah, cepat. Diikat di ATM. Di ATM. Apa itu salaman? Ini apa? Sejak. Kerjasamanya ya, Ibu nilai loh ya. Bapak Ibu mana nih? Cari kalimatnya yang ada konsumsi. Kaidah kebahasaan berjumlah berapa? 4. Konsumsi temporal, penyebab dan masing-masing kata yang menjadikan konsumsi sudah bisa dipahami ya. Nah, untuk tugas di rumah silakan Ananda baca naskah film Laskar Pelangi ya di rumah PR-nya ya. Bahas materinya di sekolah. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin, tentu ada hal yang sudah baik, kemudian ada juga hal-hal mungkin yang perlu kita perbaiki lagi ya Bu ya.
kira-kira menurut Ibu apa hal-hal yang sudah tercapai, yang sudah baik sehingga nanti itu perlu kita pertahankan, kemudian ada suatu kekurangan juga mungkin yang perlu kita lakukan perbaikan untuk depannya. Dalam PBN yang kemarin itu saya mencoba untuk mengelompokkan siswa itu menjadi 2 kelompok berdasarkan segi kemampuannya gitu ya. Ini kalau kemampuannya tinggi, ini kemampuannya menengah dan rendah. Kalau yang tinggi otomatis mereka sudah berhasil gitu ya. Nah, untuk yang rendah tentu akan nampak di sini. Nanti mungkin saya akan mencoba untuk berinovasi yang baru gitu, bagaimana caranya supaya sama-sama berhasil gitu, antara siswa yang kemampuannya tinggi dengan siswa yang kemampuannya rendah. Jadi segi hal yang positif yang sudah dilakukan itu untuk menerapkan kelompok berdasarkan kemampuan. Jadi anak yang mempunyai kemampuan yang tinggi itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin yang bermasalah yang kelompok yang memiliki kemampuan atau mungkin motivasinya yang rendah itu ya. Jadi itu yang perlu diperbaiki. Kemudian perbaikan untuk yang kelompok rendah ini kira-kira strategi yang Ibu lakukan apa? Untuk kedepannya mungkin saya ingin dalam PBN, dalam kerja bersama atau kelompok ya Bu ya, mungkin saya akan menerapkan kerja siswa secara heterogen. Jadi ada anak yang punya kemampuan tinggi itu menyatu dengan anak yang kemampuannya menengah dan rendah. Jadi anak yang kemampuannya tinggi nanti akan membantu temannya yang kemampuannya rendah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti akan berhasil ya. Itu dari angan-angan saya. Berarti ingin saya terapkan. ada inovasi ya Bu? Iya. Kalau kemarin mengelompokkan berdasarkan kemampuan. Nah sekarang kita coba lagi mencampurkan ini bagaimana nanti hasilnya. Jadi bagaimana hasilnya kita lihat nanti. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan itu? Tentunya untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya dengan tema dan topik yang berbeda. Untuk melakukan inovasi tersebut, Ibu ingin dapat dukungan mungkin dari siapa Ibu berharap dapat dukungan atau mungkin dukungan dari teman sejawat, kira-kira dari mana Ibu ingin dapat dukungan? Kalau untuk dukungan berkaitan dengan PBN ini tentu yang nomor 1 saya ingin dekat dengan teman. Artinya teman itu teman yang satu mata pelajaran atau sejawat, karena mereka yang mengerti. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ingin kerjasama dengan teman saya, minta masukannya yang terbaik. Kedepannya bagaimana menghadapi siswa yang seperti itu. Kira-kira dalam kegiatan kita kali ini masih ada yang mengganjal di hati Ibu nggak? Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan nanti bisa mencapai, inovasi-inovasi yang dilakukan bisa membuat anak semakin memiliki motivasi sehingga mereka semoga berhasil. Itu yang kita harapkan.